Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya melakukan perancangan dasar atau basic design of ocean wave energy atau energi gelombang laut. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghitung perancangan dasar dari energi gelombang laut dari 3 jenis energi wave converter atau 3 jenis alat konversi gelombang lautnya. Ada 3 jenis alat. Yang pertama adalah oscillating water column, yang kedua adalah activated wave bodies, yang ketiga adalah overtopping devices. Nah, ketiga alat ini akan digunakan dalam mengkonversi gelombang laut atau energi gelombang laut menjadi energi listrik. Oke, next. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang perancangan dasar dari ocean wave energy, kita harus memahami model dasar dari gelombang laut. Nah, untuk model dasar dari gelombang laut itu seperti ini. Pertama ini adalah H sama dengan 2A, ini adalah besar amplitudo dari gelombang laut. Yang amplitudo itu yang ini, yang 2A ini. Kemudian H ini adalah kedalaman dari gelombang laut. Kalau lambda yang ini, lambda itu adalah panjang satu kali gelombang laut, dan T adalah waktu periode yang dibutuhkan untuk mencapai satu kali gelombang laut. Oke, kemudian di sini ada eta. Eta ini adalah persamaan atau model secara umum dari gelombang laut dari seluruh gelombang laut terjadi itu dinyatakan dalam satu fungsi, yaitu eta. Nah, apa saja persamaan-persamaan matematika yang mendasari atau memodelkan dari gelombang laut ini sendiri? Yang pertama adalah phase speed atau fase kecepatan dari gelombang laut, di mana dinyatakan dengan C sama dengan omega dibagi dengan K, di mana omega ini adalah angular frequency atau frekuensi sudut dari gelombang laut. Kalau K adalah jumlah gelombang laut yang terjadi. Jadi berapa kali jumlah gelombang laut terjadi? Kan kalau misalkan satu gelombang kan ini lambda ya. Ada satu bukit, ada satu lembah ya. Jadi satu bukit, satu lembah ini adalah satu gelombang laut. Satu kali gelombang laut. Nah, ada berapa? Nah, itu dinyatakan dengan K. Jadi K itu adalah jumlah gelombang laut yang terjadi. Kalau satu gelombang laut itu adalah tadi ini ya. Satu bukit, satu lembah ya. Seperti ini adalah satu gelombang laut atau lambda. Nah, berapa banyak yang terjadi itu bisa dihitung dengan wave number atau jumlah gelombang laut ini 2V per lambda. Ini nanti ketemu berapa banyak jumlah gelombang lautnya. Kemudian untuk frekuensi gelombangnya dinyatakan dengan 2V omega. Kemudian wave period atau waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu kali gelombang laut adalah 1 per F. Nah, persamaan untuk sinusoidal wave-nya itu adalah eta sama dengan A dikali cos Kx dikurangi omega T. Dan hubungan antara angular frequency atau omega dan K itu adalah omega sama dengan akar dari G dikali K dikali tangen H atau tangen hiperbolik ya. Hiperbola itu majus ya, bukan matematika. Sementara tangen H ini sendiri dinyatakan dengan tangen H dalam fungsi X ya. Kalau nanti kalau dalam konteksnya ini adalah K dikali H, X-nya diganti KH ya. Atau tangen KH sama dengan E. Ini adalah konstanta matematika. E dipangkatkan X dikurangi E dipangkatkan minus X dibagi E pangkat X tambah E pangkat minus X. Di mana X-nya nanti ini kalau di sini adalah KH, maka diganti dengan KH. Oke, next. Kemudian energi yang terjadi dalam gelombang laut. Jadi energi gelombang laut kan pasti ada gerakan gelombang laut. Nah, itu pasti ada energi yang dihasilkan. Maka kenapa kemudian kita bisa mengkonversi dari gelombang laut itu menjadi energi listrik? Di sana karena kan ada energinya. Nah, apa saja energi yang terjadi pada gelombang laut? Yang pertama adalah energi potensial. Cuma beda sama energi potensial yang biasa ya. Massa dikali gravitasi kali ketinggian. Nah, di sini adalah 1/4 dikali rho. Ini adalah massa jenisnya air laut
dikali G itu gravitasi dikali A. A itu tadi kalau yang di persamaan sebelum adalah setengah dari amplitudonya. Itu adalah energi potensial. Nah, tapi yang unik adalah dari energi potensial ternyata sama dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik dari gelombang laut itu pun sama, 1/4 rho G dikali A kuadrat. Sama ya, jadi sementara kan energi itu kalau misalkan di energi mekanik kan adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Sehingga kalau ditambahkan keduanya, di mana ini PE adalah energi potensial, KE adalah energi kinetik sama dengan setengah rho GA kuadrat. Ini adalah energi totalnya dari satu gelombang laut. Nah, sementara di sini kita mengetahui bahwa total energi fluxnya dari gelombang laut itu adalah E, energi yang tadi ini, dikali Cg. Cg ini apa? Cg ini adalah velocity group atau grup kecepatan dari gelombang laut. Nah, jadi bukan dinyatakan dengan kecepatan ya. Kalau kecepatan kan dia kan satu-satu ya, single velocity. Tapi kalau ini kan gelombang laut kan banyak biasanya terjadinya dalam satu gelombang itu biasanya beberapa gelombang laut kan. Nah, makanya kenapa kemudian dinamakan velocity group ya, atau kecepatan grup dari gelombang laut. Ya, group velocity. Di mana Cg itu adalah G, gravitasi per 2 omega. Omega adalah angular frequency. 1 dikurangi omega kuadrat per G kali K, di mana K adalah jumlah gelombang lautnya, dikali KH ditambah omega kuadrat per GK. Nah, ini adalah group velocity untuk gelombang laut. Jenis dari wave energy converter atau konversi gelombang lautnya itu ada 3 secara umum ya. Pertama adalah oscillating water column, yang kedua adalah wave activated bodies, yang ketiga adalah overtopping devices. Jadi ketiga sistem ini yang biasa digunakan untuk mengkonversi dari gelombang laut menjadi energi listrik. Apa saja sistemnya? Nah, akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke oscillating water column. Ini adalah salah satu jenis ocean wave converter ya, yang bisa mengkonversi dari gelombang laut menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip udara keluar dan udara masuk dari dalam sistemnya. Bagaimana prinsipnya? Jadi prinsipnya adalah oscillating water columns akan mengkonversi gerakan dari gelombang laut menjadi sebuah gerakan air circulation atau sirkulasi udara. Ya, ini keywordnya ini, sirkulasi udara yang menggerakkan turbin udara dan generator. Jadi di sini keywordnya adalah air circulation. Nah, air circulation ini diapakan? Jadi air circulation ini kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah sistem oscillating water columns secara umum ya. Jadi di sini ada gelombang laut yang memasuki ada semacam penahan di sini ya, penahan. Terus di sini diberikan ada breakwater atau air yang masuk ke dalam penahan ini. Nah, nanti dia akan naik ke permukaan sini, lalu dia nanti akan mendorong udara yang ada di sekitaran dari ruang udara di sini, sehingga dia akan mendorong udara, air circulation. Nah, airflow di sini akan menggerakkan turbin udara dan generatornya. Jadi dari proses dari sini nih, dari sini ini ada gelombang laut masuk ke sini, naik ke sini, kemudian nanti dia akan mendorong udara yang ada di sekitaran sini. Udara ini akan mendorong turbin udara dan generatornya. Kalau gambar skematiknya seperti ini. Jadi ini ada water column ya. Kenapa namanya water column? Karena di sini yang menjadi concernnya adalah column water atau ketinggian air di sekitaran ruangan di penahan ini. Jadi penahan ini, di bagian ruang penahan ini kan ada water column atau ketinggian air. Nah, inilah yang akan dikonversi menjadi udara, air circulation. Nah, air circulation itu atau sirkulasi udara itu nanti yang akan menggerakkan generator dan turbin udaranya. Yang di sini nih. Nah, rising water column di sini adalah falling water column. Jadi ketinggian air inilah, naik turunnya air inilah yang akan dikonversi menjadi gerakan udara untuk menggerakkan turbin udara atau generatornya. Ini misalkan di sini kan kalau saat turun kan dia ada udara masuk. Nah, ini akan menggerakkan turbin udaranya. Nah, pada saat dia naik ada air keluar.
Ini juga akan menggerakkan turbin udaranya. Ini konsepnya seperti itu untuk yang oscillating water column. Sistem yang kedua adalah wave activated bodies. Jadi di sini adalah wave, gelombang, activated ini aktif, bodies itu adalah semacam benda atau sebuah sistem yang tertanam di sistem gelombang lautnya. Jadi wave activated bodies ini adalah sebuah benda yang dipasang sengaja di laut ya atau di samudera untuk kemudian bergerak secara aktif ya, activated, agar dia bisa mengkonversi dari gerakan aktif itu menjadi energi listrik. Seperti apa sistemnya? Sebenarnya untuk wave activated bodies ini ada banyak ya modelnya ya. Tapi intinya itu adalah dia sistem yang mengkonversi motion of the sea wave, ada mengkonversi dari gerakan air laut menjadi gerakan mekanik. Nah, gerakan mekanik inilah nanti yang diubah menjadi energi listrik. Jadi kata kuncinya adalah motion of sea wave diubah jadi gerakan mekanik ya, mechanical movement. Itulah yang akan menjadi energi listrik. Nah, sebenarnya ada beberapa sistem di sini. Sistem pertama itu adalah model gini. Jadi dia terpasang di di pinggiran pantai ya atau di pinggiran laut ya. Kemudian dipasang semacam bentuk benda seperti ini, kayak lingkaran, dikasih penyangga di sini. Nanti ini akan naik dan turun. Jadi naik turun. Nah, saat benda ini naik turun lah dia akan menggerakkan gerakan mekanik kan, berubah jadi gerakan mekanik kan, diubahlah gerakan ini oleh generator menjadi energi listrik. Tapi prinsip sama, jadi gerakan naik turun ini diubah menjadi gerakan gerakan naik turun akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Gitu aja sih, prinsipnya sama. Cara prinsip sama. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini akan naik turun gitu ya. Jadi seperti ular ya bentuknya. Seperti ular, bentuknya ini akan naik turun seperti ini. Nah, naik turun itulah yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Nah, ada lagi model seperti ini. Model yang seperti dipasang di atas ya, seperti pasak ya, dipasang di atas laut ya. Tapi sebenarnya model yang ini itu akan tersambung sama spar. Spar ini adalah sebuah batang yang bisa naik turun. Jadi batang ini kan air laut kan gini kan ya. Dia naik, kadang turun, kadang naik gitu kan ya. Kan gerakan gini, naik turun gitu kan. Nah, si spar ini kan akan naik turun juga. Spar akan naik turun juga. Nah, inilah akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik. Jadi prinsip sama. Nah, nanti baru dari sini ada half plate ini supaya dia tidak bahasanya itu tidak jatuh ya. Karena half plate ini semacam penahan supaya si float ini, benda yang terapung ini, dia bisa balik lagi. Kan tadi kan digoyang-goyang ini, kadang ke kiri, kadang ke kanan gitu kan. Ntar tegak lagi. Karena apa? Karena ada si half plate ini yang menahan supaya tetap tegak si benda terapungnya ini. Oke, nanti dari sini baru dialirkan ke kabel yang bisa, nanti ada semacam station undersea ya. Nah, inilah salah satu ciri-ciri atau salah satu yang menjadi hal gelombang laut ini nggak sederhana, karena dia ada station di gelombang lautnya, di bawah lautnya. Dia harus dibangun karena kan untuk mengkonversi energi listrik, gerakan laut menjadi energi listrik kan itu nggak sederhana ya. Makanya ini tantangannya, challenge-nya di sini. Kalau yang ini kan mungkin masih bisa, kalau yang sistem ini kan dia masih bisa langsung ke pelabuhan gitu ya, atau langsung ke sistemnya. Nah, kalau ini juga sama nih. Jadi ini harus dipasang sampai menuju ke tempat generatornya dan juga tempat supply listriknya. Nah, kalau yang model ini harus ada undersea substationnya, jadi stasiun bawah laut yang akan mengalirkan arus listrik ke pembangkit ataupun ke pelabuhan. Nanti baru bisa digunakan di situ. Tapi ininya di tengah laut. Yang model OPT-nya ini ya di tengah laut ya gerakannya dipasangnya. Nah, itulah challenge-nya, bisa challenge di mana Ocean Wave Energy ini adalah kita harus memasang instalasi sistem-sistem listriknya itu di tengah laut, ataupun bahkan ada beberapa sistem contoh yang wave active body sini pasang sistemnya itu di bawah laut, undersea substation-nya. Sistem ketiga adalah sistem overtopping devices. Jadi sesuai dengan namanya, overtopping ya. Ya gampang sih kayak topping ya, donat, pizza gitu ya, topping ya. Jadi sesuatu yang ada di satu ruang lingkup ya. Topping itu kan kayak gitu ya.
Overtopping berarti topping kelebihan ya. Jadi kelebihan toppingnya. Nah, sebenarnya sistem ini bisa dipahami dari namanya ini, overtopping. Jadi si gelombang laut itu akan masuk ke dalam sebuah reservoir ya. Reservoir itu nanti yang kelebihan itu nanti, jadi ibaratnya yang kelebihan itu nanti akan masuk ke dalam reservoir, nanti baru setelah masuk ke reservoir memutar turbin dan generatornya. Jadi intinya gitu, overtopping. Gimana skemanya? Jadi skemanya itu adalah sistem ini ya akan menggunakan gerakan dari sea wave ya, atau gerakan gelombang laut yang akan trap atau terperangkap dalam sebuah reservoir ya, dan akan menggerakkan gerakan dari turbin. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada gelombang laut, ini ada sistem overtopping devices ya untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut dengan menggunakan sistem overtopping devices ya. Nanti si gelombang laut ini akan overtopping manjat ke dalam reservoir ini. Nanti setelah manjat dia akan membentuk sebuah pusaran di sini. Baru dia akan menggerakkan turbin dan generatornya. Jadi kata-kata overtopping ini memang benar overtopping. Jadi ada semacam kelebihannya dari sini. Kan dia gelombang laut naik sini, manjat ke sini. Terus ibaratnya masuk muter-muter di sini. Muter-muter ke sini nanti baru menggerakin si turbin dan generatornya. Itu gambaran umumnya seperti itu. Nah, kalau yang lebih lengkapnya lagi, jadi di sini ada reservoir ya, reservoir. Ini ada turbin. Kemudian di sini ada rem. Rem itu kayak semacam semacam tanjakan ya, rem tanjakan ya. Rem tanjakan. Kemudian nanti si air laut yang gelombang dari sini, gelombang dari sini naiklah ke sini, masuk ke sini ke ke reservoir ya, reservoir. Baru nanti kemudian dia menggerakkan turbin untuk nanti digerakkan juga generator. Jadi ini tapi tipenya dia floating structure ya. Jadi tipe overtopping devices ini dia menggunakan prinsip floating structure. Jadi ngambang, jadi di permukaan laut ngambang dia. Seperti ngambang dia. Nah, ini adalah sistem overtopping devices. Sekarang kita akan belajar bagaimana melakukan basic design atau perancangan dasar dari oscillating water column. Ini perancangan dasar itu artinya di sini kita akan mencoba mengira-ngira ya, bahasa mudahnya mengira-ngira atau memprediksi nanti model atau bentuk dan ukuran dari oscillating water column ini seperti apa. Menggunakan persamaan matematika. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan proses scaling ya. Scaling itu adalah proses penyederhanaan dari bentuk prototipe menjadi model. Jadi ada semacam pengecilan. Kalau ibaratnya yang gampang itu visualisasinya adalah seperti senternya Doraemon yang bisa membesarkan barang, mengecilkan barang. Nah, kita sekarang main di model di sini. Ibaratnya ada barang besar kita kecilin jadi model. Nah, itu yang sekarang kita akan coba bikin yang modelnya ini. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai prototipe dan model ini, kenapa bisa jadi pengecilan, scaling segala macam, Anda silakan simak video saya yang Dimensional Analysis dan Modeling. Nah, itu saya jelasin prosesnya dari prototipe menjadi model. Oke, next kita masuk ke sini. Jadi ini adalah skematiknya. Jadi ini adalah sebuah gelombang ya. Ini ada air chamber. Air chamber itu adalah semacam ruang udara, ruang yang berisi udara. Nah, ini ada turbin udara. Jadi nanti dia akan naik turun di sini. Nah, saat dia naik turun itu dia akan mendorong udara ke atas, menggerakkan turbin udara, dan akan menyerap udara ke bawah saat dia turun ya. Saat dia naik akan dorong udara ke atas, saat gelombang lautnya turun akan mendorong udara ke bawah. Nah, naik turun inilah akan dikonversi menjadi energi listrik. Nah, sistemnya apa saja? Jadi pertama adalah kita desain air chambernya ini. Desain air chamber, caranya adalah di sini kita melakukan scaling tadi ya. Jadi FM ini adalah sebuah volume dari air chamber ini. FM itu F model. Jadi di model itu berapa? FM model ya, atau volume model dari air chambernya. Kemudian VP ini adalah volume dari prototipenya. Ini volume model, ini volume prototype, sama dengan 1/Kp, di mana Kp itu adalah polytropic exponent of full size turbine. Jadi ada semacam
biasanya di sini nanti ada di datasheet dari air turbin ini sendiri. Tapi kalau biasanya kita pakai secara keumuman ya, pakai angka 1 komodo boleh. Terus simbol ini ya, itu adalah water density ratio, di mana rho m per rho p, di mana rho m ini adalah massa jenis di model dan ini massa jenis prototipenya. Kemudian epsilon adalah scale ratio. Jadi scale ratio ini adalah Anda kan mendesain ini kan ke dalam bentuk model ya, bentuk kecil dari prototipe. Itu berapa kalau dibandingkan sama prototipenya? Misalkan dibandingkan 1:25, berarti anggaplah gini ya, 1:25 itu 1 mm di model sama dengan 25 mm di prototipenya. Itu misalkan 1 mm ya. Nanti bisa disesuaikan dengan hasil rancangan Anda semuanya seperti apa. Sekarang kita ingin menghitung performance dari OEC design atau desain dari OEC, dan kita akan menghitung performance-nya atau output keluarannya dari desain OEC ini atau oscillating water column. Ada 2 parameter yang digunakan di sini ya. Pertama adalah CWR, yaitu adalah capture rate ratio atau rasio seberapa banyak si OEC ini bisa mengcapture atau menangkap dari gelombang laut. Kemudian yang kedua adalah PP atau pneumatic power. Pneumatic power ini adalah berapa banyak ya udara yang bisa dialirkan dari turbin, kurang lebih gitulah. Jadi nanti akan menghasilkan pneumatic power, karena pneumatic power ini nanti yang akan dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Maka ini sangat penting sekali untuk kemudian dihitung berapa pneumatic powernya. Nah, apa saja faktor-faktornya? Pertama pasti ya pneumatic power ya, tadi sudah dijelaskan di sini. Kemudian PW ini adalah wave power per meter of wavefront. Jadi gelombang laut itu punya tenaga juga ternyata. Nah, perhitungan tenaganya sudah ada tadi di bagian awal-awal slide ya. PW itu menghitung wave power atau power flux-nya ya dari gelombang laut. Kemudian di sini ada PP, pneumatic power. Ini adalah 1 per Tmax. Tmax ini adalah time duration of each test. Jadi kan di sini kita akan mendesain ya. Jadi Anda mendesain waktu maksimum berapa dari rancangan Anda itu. Misalkan 15 detik, 20 detik ya terserah, nanti silakan didesain saja. Integral ya dari Tmax sampai 0. Tmax sama 20 juga. Tadi kalau misalnya Anda mendesain Tmax-nya 20 detik ya berarti 20 juga di sini. Delta P ini adalah pressure drop between OEC chamber dan atmosphere. Jadi di sini kalau misalkan pressure drop between OEC chamber and atmosphere, itu maksudnya kan kita ada OEC chamber di sini. Sini ada OEC chamber. Sini kemudian di sini ada semacam Ini ada turbin udaranya di sini. Ini OEC chambernya di sini ya. Nah, chamber ini kan nanti kan kemasukan air laut. Nah, kemudian turun lagi, terus naik lagi, gitu kan? Naik turunnya ini akan mendorong udara ke sini, mendorong udara ke atas ataupun akan mendorong udara ke bawah. Nah, prosesnya itu ya pasti ada beda tekanan lah. Ini kan atmosfer ya, P atmosfer, ATM, sama P di OEC chamber ini, P OEC chamber. Gitu. Jadi tekanan di dalam OEC chamber ini sama tekanan di atmosfernya. Kemudian key airflow through orifice that emulates turbine. Jadi di sini ada orifice ya. Jadi ada airflow di sini lewat orifice, di sini orifice. Nah, jadi orifice ini akan mengemulasi atau mensimulasi dari turbin untuk berputar. Makanya di sini namanya airflow through orifice that emulates turbine. Nah, ini jadi delta P tadi pressure drop-nya, Q adalah airflow, delta T ini adalah yang akan diintegralkan oleh si persamaan ini. Ini adalah 2 parameter yang penting di dalam menghitung performance dari OEC design. Next slide nanti ada lagi beberapa parameter lagi. Oke, lanjut. Parameter untuk mengukur performance dari OEC design adalah pertama ada wave power per meter of wave. Jadi kekuatan gelombang laut untuk setiap meter dari gelombangnya. Jadi itu pakai persamaan ini. Kemudian angular frequency
atau frekuensi sudut dari gelombang lautnya itu pakai persamaan ini. Sebenarnya ini mirip-mirip sama persamaan tadi di awal slide ya, jadi saya nggak jelaskan terlalu jauh untuk yang persamaan ini. Kemudian adalah response amplitude operator atau RAO, adalah perbandingan antara HC dan HI. Kemudian CG ini adalah group velocity ya. Ini pun sama dengan yang tadi di awal slide ya, di bagian model ocean wave ya. Kemudian ada lagi response amplitude operator of kinematic oscillation, adalah ini RAOP sama dengan delta PH per rho W dikali G dikali HI. Di mana di sini delta PH sama dengan height of pressure oscillation, rho W sama dengan water density, HI sama incident wave height, CG sama dengan group velocity, dan HC adalah height of water column oscillation. Nah, jadi tadi yang RAOC ini adalah HC per HI, di mana HC itu adalah height of water column oscillation, kalau HI adalah incident wave height. Jadi HC itu adalah ketinggian dari air di dalam kolom osilasinya atau di dalam OSC chambernya. Kalau HI adalah ketinggian gelombangnya saat dia datang ke dalam OSC chambernya. Kemudian di sini RAOP di delta PH adalah height of pressure oscillation. Jadi tekanan yang dihasilkan dari adanya ketinggian dari osilasi di dalam OSC chambernya. Rho W itu adalah water density, G adalah gravitasi, HI adalah incidence wave height atau ketinggian gelombang datang ke OSC chambernya. Nah, parameter-parameter ini yang akan digunakan untuk mengukur performance dari OSC desainnya. Walaupun mungkin beberapa literatur ada persamaan berbeda, tapi yang saya ambil ini dari Lopez et al. Tahun 2021. Ya, walaupun beberapa jurnal mungkin atau beberapa buku juga ada menggunakan performance dari OSC design, tapi dia menggunakan parameter berbeda, itu nggak masalah. Karena saya ambil dari jurnal yang Lopez et al. Tahun 2021 ini. Berikutnya adalah model dari wave activated bodies yang saya ambil dari jurnalnya Faiset et al. Tahun 2014 dengan model seperti ini. Ini adalah sailing mass adalah benda yang akan menggerakkan pedal ini ke kiri dan ke kanan ya. Jadi dia ada mas yang berputar ya, massa yang berputar atau massa yang bergeser di sini. Massa yang bergeser dari kiri ke kanan ya, sliding mass. Kemudian di sini ada pedal, bagian batang atau bagian badan dari si wave activated bodies ini. Kalau balas ini fungsinya adalah untuk penyimbang. Jadi misalkan si pedal gerak ke kanan akan dibuat ke tengah lagi, pedal gerak ke kiri akan dibuat ke tengah lagi, dan begitu seterusnya. Ini model seperti ini. Nah, untuk model gelombangnya dari gerakan wave activated bodies ini ada dua. Yang pertama adalah ada excitation force dan ada motion of structure-nya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, yang paling muncul lebih awal mana? Berarti adalah motion of structure-nya, di mana di sini ada gelombangnya ya. Baru kemudian muncul gaya sebesar 0 di sini. Setelah itu baru gayanya ada, lalu muncul gerakan lagi dari gelombangnya dan seterusnya. Jadi ada semacam jeda di sini ya antara motion of structure-nya dengan excitation force-nya. Jadi lebih dulu gerakan motion of structure dulu muncul, baru kemudian muncul gaya. Gaya ini timbul dari apa? Gaya ini timbulkan dari gerakan ke kiri dan ke kanan dari wave activated bodies ini. Kalau gerakan struktur ya gerakannya dari si pedal ini ya, dari si wave activated bodies ini. Gerakannya dari wave activated bodies yang akan menghasilkan gaya excitation force-nya. Walaupun semuanya ini itu diakibatkan dari adanya gerakan atau hantaman dari gelombang laut ya. Jadi kan ada gelombang laut ke sana, dia gerak ke sana, gelombang laut ke sana, dia gerak ke sana, dan seterusnya begitu ya. Gerak berulang bolak-balik inilah yang dijadikan model dalam gelombang sinusoidalnya ini. Oke, kemudian ini adalah excitation force-nya dari wave activated bodies-nya ini sendiri. Jadi ini adalah A d kuadrat X per dt kuadrat plus B dx per dt tambah Cx sama dengan XA sin omega T. Nah, jadi untuk excitation force-nya itu sendiri ya, ini nanti akan dimodelkan dalam bentuk seperti ini, dan nanti bisa dianalisis lebih jauh lagi nanti menggunakan transformasi Laplace. Ya, tapi kita nggak dibahas di sini ya. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah persamaan dari
excitation force-nya atau gaya yang dihasilkan dari gerakan gelombang laut terhadap wave activated bodies-nya. Jadi A adalah vertical mass, B adalah damping coefficient, C spring coefficient, dan X amplitudo dari gelombang XA yang ini. Nah, tapi memang untuk menemukan nilai A, B, C ini memang membutuhkan simulasi. Nah, makanya nanti di next video nanti mungkin akan saya bikin penjelasan tentang pembuatan simulasi dari excitation force-nya. Tapi nggak di sini ya, karena terlalu panjang nanti penjelasannya. Termasuk simulasinya bisa simulasi bisa pakai MATLAB ya, atau bisa jadi menggunakan simulasi yang lainnya gitu. Tapi biasanya saya pakai MATLAB sih ya, paling sering dipakai untuk mensimulasikan persamaan ini. Kemudian untuk motion of structure-nya seperti ini juga hampir-hampir mirip ya bentuknya, cuma yang beda di sini adalah coefficient-nya. Di sini coefficient AMN-nya beda sama A di sini. BMN sini coefficient beda sama B di sini. CMN-nya beda sama C di sini, dan DMN akan beda sama nilai XA sin omega T yang di sini. Jadi beda situ, motion structure beda. Tapi mungkin kalau untuk penyelesaiannya dia kurang lebih hampir sama ya. Biasanya bisa diselesaikan atau bisa dimodelkan dengan menggunakan transformasi Laplace ya, atau mungkin transformasi yang lainnya. Tapi biasanya sih kalau untuk membuat semacam menghasilkan model gelombang ya biasanya pakai transformasi Laplace untuk dianalisis lebih jauhnya. Tapi nanti akan saya bahas lebih jauh di video next videonya, nggak di sini ya, karena ini terlalu panjang nanti kalau dibahas semuanya pada satu video ini. Berikutnya adalah pemodelan dari masih lanjutannya, pemodelan dari wave activated bodies, tapi kita pakai model lengan momen dan momennya. Ini adalah model dari wave activated bodies ya, dimana di sini theta ini adalah kemiringan dari si wave activated bodies-nya. Terus ada MM1, MG, GB dan segala macam. Ini adalah bentuk geometri dari wave activated bodies tadi. Jadi gambar tadi itu kita pindahkan ke titik-titik ini. Gambar yang tadi sebelumnya di slide sebelumnya itu kita pindahkan ke titik-titik ini ya. Lalu kita hitung berapa sih panjang masing-masing geometrinya. Jadi pertama-tama kita harus menghitung nilai ini dulu. Nilai momen diakibatkan oleh external force. Dalam hal ini momen itu bahasanya adalah gerakan ke kanan dan ke kiri dari wave activated bodies-nya. Apa external force-nya? External force-nya adalah ya gaya gelombang laut. Kemudian kalau MR adalah dia gaya ke tengahnya. Jadi kalau MH itu yang ke kiri atau ke kanannya, MHR itu yang ke tengahnya lagi. MH itu mengarahkan si wave activated bodies ke kanan dan ke kiri, MH akan menggeser lagi ke tengahnya. Dan seterusnya dia MR itu right hand stability moment. Jadi dia momen yang menstabilkan gerakan dari wave activated bodies ini. Kalau Rho mas jenis air laut, G gravitasi, delta V disperse volume, dan GZ adalah writing stability lever arm. Jadi lengan momen yang menstabilkan gerakan dari si wave activated bodies ini. Cara ngitung GZ gimana? Cara ngitung GZ adalah GM atau panjang dari sisi sini ya, panjang dari wave activated bodies-nya ya, dari balasnya sampai ke bagian sliding mass-nya dikalikan dengan sin theta adalah kemiringan yang kita perkirakan akan terjadi dari si wave activated bodies-nya. Jadi seperti ini ya kemiringannya, inclination of devices. Jadi maksudnya kemiringan dari si wave activated bodies-nya. Nah, melanjutkan dari pemodelan tentang wave activated bodies yang tadi sebelumnya, kita sekarang akan menghitung panjang geometri dari wave activated bodies-nya. Ini ada panjang geometrinya masing-masing, ada GZ, ada BB aksen double aksen, ada BB aksen, ada BMI sama BM ya. Nah, ini berapa panjang geometrinya? Bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi bisa BM sama BMI tambah M1 kali M. Nah, fungsi apa sih sebenarnya persamaan-persamaan ini? Supaya kemudian ketika Anda merancang bentuk geometri dari wave activated bodies-nya ini, supaya dia berada pada kondisi yang seimbang atau stabil ya. Jadi kenapa kemudian ada persamaan seperti ini? Kemudian BM sama dengan BMI dikalikan 1 plus setengah kali tangan kuadrat theta, di mana theta adalah kemiringan dari wave activated bodies ketika dia menerima gelombang. Jadi diasumsikan saja kemiringannya berapa gitu ketika dia menerima hempasan dari gelombang lautnya. Kemudian di mana nilai BMI itu adalah 1 per delta V atau displacement volumenya.
Jadi ini ada BMI. Nah, nilai BMI baru dimasukkan ke persamaan ini atau yang ini untuk mendapatkan nilai BM-nya. Jadi nanti tinggal makanya nanti dicek supaya kemudian antara geometrinya itu supaya dia seimbang dan dia proporsional. Maka kenapa kemudian ada persamaan seperti ini. Kemudian untuk menghitung M1M-nya adalah 1/delta V dikali setengah dikali tangen theta kuadrat. Jadi tangen theta kuadrat ini adalah kemiringan dari wave activated bodies-nya dikalikan 1/delta volume dikali setengah, itu adalah M1M dari sini ke sini. Cara ngitungnya seperti itu. Kemudian B double aksen sama dengan M1 dikali M, MI dikali M. Nah, parameter-parameter ini nanti sebaiknya dipertimbangkan ya ketika Anda akan merancang atau mendesain sebuah wave activated bodies-nya. Jadi ketika Anda akan merancang wave activated bodies-nya, sebaiknya nilai BM, BMI, M1M, B double aksen dan tangen tetanya kuadratnya sebaiknya dipertimbangkan agar kemudian menghasilkan bentuk wave activated bodies-nya yang proporsional, stabil dan seimbang. Berikutnya adalah pemodelan dari overtopping devices. Nah, jenis dari overtopping devices ternyata ada dua. Yang pertama adalah single RAM, yaitu dia hanya menggunakan satu slope saja atau satu kemiringan saja di sini. Ini single RAM namanya. Jadi nanti ketika ada gelombang datang, dia datang ke sini, terus keluar dari sini. Ada lagi gelombang datang, nanti naik ke sini, masuk ke sini, dan seterusnya. Ini single RAM. Ada juga yang double RAM. Jadi double RAM ini dia ada double kemiringan. Jadi pertama dia masuk ke sini, gelombang laut datang, kemudian masuk ke sini. Ada juga yang masuk ke sini. Jadi ada yang lewat sini, gelombang lautnya, ada yang lewat sini. Ini namanya double RAM. Jadi kemiringannya ada dua. Lewat sini satu, masuk ke sini, satu lagi masuk ke sini. Nah, seperti itu. Ini double RAM. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pemodelan overtopping devices-nya dengan menghitung berapa debit flow yang mungkin akan melalui dari bagian dari overtopping device-nya. Nah, di sini adalah average topping dimensionless flow equation. Jadi perhitungan aliran yang akan melalui bagian toppingnya. Seperti ini. Q Eurotop sama dengan Q bar per akar GH pangkat HS pangkat 3, GHS pangkat 3 sama dengan, atau bisa juga dihitung pakai 0,09 eksponensial pangkat 1,5 dikalikan HC per HS dipangkat 1,3, di mana nilai Q itu sendiri adalah rata-rata overtopping flow-nya. Jadi berapa sih rata-rata air laut yang sampai naik ke bagian overtopping device-nya. Kemudian kalau HS ini adalah significant wave height, jadi ketinggian gelombang laut yang paling tinggi atau paling signifikan berapa. Kalau HC adalah ketinggian dari ketinggian air lautnya berapa. Jadi rata-rata air laut berapa ketinggiannya. Itu. Jadi kalau ini ketinggian yang paling tingginya, paling tinggi gelombang paling tingginya, kalau ini adalah ketinggian dari rata-rata ketinggian airnya di tempat yang akan dipasang overtopping device-nya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya di mana? Kemiringan dari coastal itu bagian pelabuhan, tapi kalau di sini esensinya adalah bagian yang akan dipasang overtopping device-nya itu adalah 1:2 sampai 1:4/3, di mana itu merupakan kemiringan dari tempat yang akan dipasang overtopping device-nya dengan ditutupi oleh batuan dan tetrapodnya. Jadi ada syaratnya. Dan juga nilai dari Q yang dari numerical simulation-nya untuk single RAM atau one RAM itu harus punya kemiringan 33,69 derajat. Kalau tadi ini dari numerical ya, numericalnya. Tuh, jadi value Q-nya untuk numerical perhitungan simulasinya itu untuk single RAM-nya dengan kemiringan sebesar 33,69 untuk single RAM. Syaratnya. Jadi kan model ini kan didapatkan juga dari simulasi ya. Dari simulasi atau dari eksperimental di laboratorium. Maka ada persyaratannya. Jadi persamaan ini nggak berlaku untuk seluruh kondisi. Ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan persamaan ini. Selain tadi debit tadi, overtopping devices juga punya beberapa parameter yang akan digunakan untuk mendesain dari overtopping device-nya. Pertama adalah area atau luasan sebagai fungsi dari parameter gelombangnya. Ini ada rumusnya. Luasan gelombangnya yang akan kita desainnya adalah HS dikali LP dibagi 2.
Kemudian area dari REMS atau luasan dari kemiringannya itu adalah ARI sama dengan HI dikali LI per 2. Kemudian area fraction dari REMS-nya atau fraksi area dari kemiringannya, sudutnya adalah, fraksinya adalah, fraksi itu bukan sudut ya, lebih kepada perbandingan ya, perbandingan antara area of REMS terhadap area dari wave-nya. Itu adalah fraksi. Ini walaupun sebenarnya mirip kayak sudut ya simbolnya, tapi bukan sudut nih. Nah, di mana nilai dari single rem itu theta I-nya itu adalah 0,03 untuk single rem. Tapi kalau double rem beda lagi, dia kan ada double. Theta I-nya, theta 1-nya adalah 0,022 untuk bottom rem, dan theta 2-nya adalah 0,002 untuk upper remnya. Ini untuk yang dari persamaan ini ya. Theta 1 ini bisa nilainya 0,034 untuk single rem. Tapi untuk double rem dia bisa dua nilainya. Theta 1-nya 0,022 untuk bottom rem atau kemiringan yang di bawah, dan theta 2 untuk 0,002 untuk upper rem atau kemiringan di atasnya. Nah, ini adalah debitnya. Jadi Kn ini adalah average dari overtopping flow. M dot adalah average dari mass flow rate-nya yang masuk kepada overtopping device-nya, dan raw water adalah water density-nya. Nah, ini adalah parameter-parameter yang harus dipertimbangkan ketika akan merancang sebuah overtopping devices-nya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini ya. Ada Satriawan et al., Renzi, Cascajo, Lopez, Faisal, Martins, dan beberapa situs. Silakan Anda pelajari lagi untuk bisa lebih mendalami desain dari Ocean Wave Energy ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.